Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para guru-guru kita tercinta, para kiai kita, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, juga aparat pemerintah yang hadir bersama, wabil khusus DKM, Ustadz Haji Kawi Sarkawi, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Ustadz Haji Ni'mat Syarif, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Ustadz Mamin Mahmudin, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Zainal Abidin, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan para asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak disebut nama-nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta kita doakan guru-guru, guru-guru kita semua. Allah beri panjang umurnya, Allah beri sehat badannya, dan semua jamaah yang begitu antusias, begitu bahagia, begitu senang. Kalau saya lihat semuanya senang. Bapak-bapaknya senang, ibu-ibunya di luar senang, anak-anaknya juga pada senang. Saking senangnya saya ngomong pada ngomong juga. Saking senangnya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah beri panjang umurnya, sehat badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah luaskan rizkinya, berkah maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, malam ini kita memperingati maulid Nabi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita mengenal lebih dekat siapa Nabi kita Muhammad. Majelis seperti inilah mengenalkan kita kepada sosok Rasulullah. Kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Kita tidak pernah duduk secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita diperintahkan untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah. Bagaimana caranya kita bisa mengikuti Rasulullah kalau kita tidak kenal siapa Rasulullah? Makanya dibacakan sejarah singkat tentang Rasulullah. Apa yang disampaikan juga tentang Rasulullah. Supaya kita mengenal sosok Rasulullah, hasilnya menumbuhkan rasa untuk kita semua yang hadir di sini cinta kepada Rasulullah, dan hasil akhirnya adalah supaya kita bisa mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya dibuatnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak membaca di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah memberikan isyarat, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Di antaranya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah siapa? Nabi Muhammad, kamu akan dicintai oleh Allah. Ayat lain Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili
Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah ini jalanku. Siapa jalannya Nabi? Aku mengajak orang kepada Allah dengan mata hati. Aku dan siapa yang mau mengikuti. Dalam ayat lain kita juga membaca Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah dijadikan di dalam diri Rasulullah teladan yang baik, panutan yang baik. Ini ayat-ayat ini tadi kita bacakan, isinya adalah supaya kita mengikuti Nabi, berada di jalan Nabi, mengikuti ajakan Nabi, meneladani akhlak Nabi. Seakan-akan Allah memberikan pesan untuk kita, tidak ada yang pantas kita ikuti, tidak ada jalan yang indah kecuali jalannya Nabi Muhammad. Dan jalan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, jalan yang membahagiakan kita, jalan yang memberi kesenangan untuk kita dunia dan akhirat adalah jalannya Rasulullah. Cuma sayangnya orang kita lebih senang ngikutin jalan yang lain. Ngikutin jalan artisnya, ngikutin jalan penyanyinya. Anak-anak kita gemar dengan penyanyi Korea, diikutin jalannya penyanyi Korea. Demi Allah, nanti di hari kiamat itu semua idola-idola dunia, apalagi yang enggak sujud kepada Allah, yang enggak beriman pada Allah, boro-boro mau nolongin kita, nolongin diri mereka sendiri aja enggak akan ada yang bisa. Tapi satu-satunya yang nolongin kita di hari kiamat, dia yang memanggil kita, yang merangkul kita, yang selalu menyebutkan kita ummati, ummati, hanya Nabi kita Muhammad. Makanya yang pantas diidolakan, yang pantas dicintai, yang pantas diikuti adalah Nabi kita Muhammad. Saya ingin mengajak dari majelis maulid ini, alhamdulillah banyak guru-guru kita yang hadir. Dan ini menjadi tugas kita. Apa tugas kita? Mengajak orang ke jalan Allah. Lewat siapa? Ala wifqi ittiba' lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bertepatan mengikuti langkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita jalan di jalan Allah, ikutin langkahnya Rasulullah. Satu aja, buat semua yang hadir di sini, mari kita hadir maulid ini, pulang jangan sia-sia. Apa yang kita mau lakuin, maulid dah kita buat, sebegitu meriahnya, sebegitu banyaknya guru-guru hadir, semua jamaah hadir. Yang lakinya ramai, yang perempuan di luar juga luar biasa ramai. Tapi apa yang kita mau bawa pulang dari maulid Nabi? Satu, bawa akhlak Nabi kita Muhammad ke rumah kita. Pakaikan diri kita, pakaikan istri kita, pakaian anak kita, pakaian akhlak Nabi kita Muhammad. Ini saya sebut kata pakaian, hiasan kata-katanya. Bukan pakaian maksudnya sorban, jubah, bukan. Nah, mungkin kan kita pakaiin istri kita sorban sama jubah juga. Tapi apa? Bimbing istri kita, anak kita, keluarga kita supaya bisa meneladani akhlak Nabi. Apalagi yang masih muda-muda, jangan salah ngikutin, jangan salah jalan. Yang pantas kita ikuti akhlaknya Rasulullah. Dan kalau kita mau selamat hidup, ikutin akhlak Nabi. Ini saya sebutkan ya, mohon maaf, ini bukan ramalan. Saya sebutkan, nanti dicek benar terjadi atau tidak terjadi. Kalau orang tidak mau berakhlak seperti akhlak Rasulullah, akan terjadi beberapa hal. Pertama diantaranya istihanah bil huguk. Orang-orang itu akan mempermainkan hak-hak. Berapa banyak orang zaman kita sekarang mempermainkan hak Allah. Sholat 5 waktu ditinggalkan. Dianggap remeh, dianggap enteng. Yang durhaka pada orang tuanya, hak orang tua. Yang suami tidak menjalankan hak istrinya, sebaliknya juga istri tidak menjalankan hak suami. Karena apa? Karena kita jauh dari akhlak Rasulullah. Kita jauh dari akhlak Nabi Muhammad. Siang hari Ramadan berapa banyak orang terang-terangan muslim, mukmin tanpa uzur tidak puasa. Ini namanya apa? Mempermainkan hak Allah. Berapa banyak orang tua menangis, sedih, kecewa dengan ulah anak-anaknya. Karena apa? Karena anaknya tidak berakhlak.
Tidak mengamalkan akhlak Nabi kita Muhammad. Makanya saya sebut hadirin hadirat bapak ibu yang punya anak. Kita meluk anak aja itu haknya anak. Kita meluk, kita cium anak, haknya anak. Mendidik mereka dan memberikan riayah. Bukan hanya sekedar riayah, juga tarbiyah. Orang tua itu harus memberi dua kepada anaknya. Pertama riayah, perhatian. Kedua tarbiyah, pendidikan. Kalau riayah semua bisa ngasih. Semua bisa memberikan. Riayah perhatian, makan, pakaian, tempat tinggal. Mohon maaf, orang kafir juga bisa memberikan riayah. Bahkan mungkin riayahnya lebih bagus dari kita. Mereka memberikan pakaian yang jauh lebih layak, lebih bagus. Memberikan tempat tinggal yang jauh lebih layak, lebih bagus. Tapi tarbiyah tidak diberikan kecuali oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Karena kita perlu mendidik, perlu mengajarkan anak-anak kita. Ya mohon maaf, memeluk, menyium itu haknya anak. Dulu Rasulullah peluk cucunya. Sekarang berapa banyak orang tua nggak mau peluk cucunya, nggak mau peluk anaknya. Sayyidina Hasan wal Husain dipeluk sama Nabi. Anak Nabi juga dipeluk sama Nabi, dicium sama Nabi. Nabi nggak pernah marah sama cucu. Makanya jadi nasihat buat kita, jangan marah sama anak. Ada orang kita, Masya Allah, punya masalah sama orang lain, anaknya yang kena. Anaknya yang diomelin. Lihat Rasulullah SAW sampai pernah sholat sujudnya lama. Rasulullah sholat sujudnya panjang. Sampai sahabat yang ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah menyangka Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah gubid. Rasulullah meninggal apa ini? Panjang sujudnya. Gak lama Rasulullah bangun dan menyempurnakan sholatnya. Selesai salam. Rasulullah yang nanya sama sahabat, "Ata'jabuna min tulus sujudi?" Apa kalian bingung dengan panjangnya sujud saya? Iya ya Rasulullah. Bala. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, waktu saya sujud, cucu saya Al-Husain naik ke atas pundak saya. Saya nggak mau bangun dari sujud, saya takut menyakitinya. Lihat akhlak Nabi kita Muhammad. Kita kadang-kadang kalau lagi sholat, anak kita lewat, baunya sholat. Orang kita, lihat Rasulullah. Ya mohon maaf Bapak Ibu anak muda, kalau kita nggak ngaji, kita nggak paham. Tapi kalau kita ngaji sama kiai, kita tahu. Rasulullah aja sholat gendong Umamah, digendong sama Nabi. Coba ada orang sekarang ngaji, gendong anaknya sambil sholat. Tiba-tiba ada orang kagak ngaji, ngeliat apaan nih sholat gendong-gendong anak. Wah kagak bener nih, sholat aneh nih. Nah, karena kita nggak ngaji, makanya ngaji sama kiai. Ngaji sama ustadz kita. Biar kita tahu, lihat akhlaknya Nabi, mulia. Sampai pernah Sayyidina Al-Hasan cucu Nabi itu tiduran di dada Nabi. Sambil digendong sama Nabi sampai ngompol. Sayyidina Anas bin Malik langsung mau mengangkat Sayyidina Al-Hasan. Kata Rasulullah, "La amatadri man ada ibni hadha faqad adani." Apa kamu tidak tahu siapa yang nyakitin cucu saya, nyakitin saya, kata Rasulullah. Marah Rasulullah, enggak. Padahal diompolin. Ada bapak-bapak mau berangkat kerja. Istrinya mau bikinin kopi. Numpang Pak, gendongin anak bentaran mau dibikinin kopi. Si anak digendong, gumu. Nempel ke bajunya, ngambek tuh bapak. Ibu sih, orang mau kerja suruh gendong anak. Tuh. Lihat akhlak Nabi kita Muhammad. Apa pernah marah sama cucu, sama anak? Makanya saya bingung, orang kita seneng banget marah sama anak. Mohon maaf, Bapak Ibu yang punya anak, dan siapapun yang bakal punya anak, jangan pernah marah. Karena marah nggak membawa hasil apapun untuk anak. Bahkan menjadikan anak kita semakin jauh. Coba kita lihat, orang kalau marah-marah pasti teriak-teriak, betul. Walaupun orangnya deket, anaknya deket di sini nih, dia teriak, kamu. Padahal kan deket, nggak perlu teriak. Tapi karena apa? Mohon maaf, karena hati jauh. Walaupun jasadnya dekat, hati jauh, jadi kita teriak. Mohon maaf, kita sama orang yang kita cintai, kalau hati itu dekat, walaupun gak bersuara, walaupun gak teriak, suara kita bakal sampai. Kalau udah cinta. Tapi mohon maaf, kalau kita merasa diri kita tuh marah-marah, berarti merasa diri kita tuh jauh. Hati yang jauh. Makanya saya pesan pada hadirin hadirat, jangan pernah marah sama anak. Dulu ada satu ulama besar, punya anak. Anaknya senang nonton bioskop. Bapaknya ulama, anaknya senang nonton bioskop.
Tapi bapaknya nggak pernah marah. Bapaknya nggak pernah marah. Tiap anaknya pulang dari bioskop ditanya, "Nak, dari mana?" "Habis nonton bioskop, Bah." "Film apa, Nak?" "Film anu, Bah." "Oh. Siapa yang jadi artisnya, Nak?" "Fulan bin Fulan." Hafal. "Siapa produsernya, Nak?" "Fulan bin Fulan." Hafal. "Siapa sutradaranya, Nak?" "Fulan bin Fulan." Masya Allah, hafal semuanya. Besoknya lagi begitu lagi, nggak pernah marah. Ayahnya ulama loh, ayahnya ulama, nggak pernah marah. Bingung nih anak nonton bioskop melulu, ngaji kagak mau. Gimana caranya negurnya, nasehatinnya? Suatu hari si anak nggak keluar. Ditanya sama ayahnya, "Nak, nggak jalan?" "Enggak, Bah." "Kirain nonton," kata Abah. "Nggak ada, Bah, nggak ada film." "Coba sini, Nak, Abah mau ngobrol." Datang anaknya, "Iya, Bah, mau ngomong apa, Bah?" "Abah mau tanya, boleh nggak?" "Iya, Bah, mau tanya apa?" "Abah mau tanya, siapa nama kakek Rasulullah, Nak?" Diem. Nggak kenal. Artis namanya dihafal. Produser namanya dihafal. Sutradara namanya dihafal. Nama kakek Nabi dia nggak kenal, diem. Langsung apa? Nyelekit tuh. Tuh ayahnya cuma nanya. Jadi nasihat yang luar biasa masuk. Nggak marah ayahnya, nggak ngomel, nggak bentak. "Kamu jangan nonton dulu," enggak. Cuman kata si anak ini, pertanyaan Abah masuk ke hati. Kalau kata anak muda, kena mental apa kena mental apa? Ya itulah. Tuh kata anak-anak muda. Masuk nyelekit. Sampai ini anak apa? Ya Allah, dia berpikir. Saya produser saya hafal, sutradara saya hafal, artis saya hafal. Masa nama kakek Rasulullah saya nggak hafal? Mulai saat itu berhenti nonton bioskop dan dia pedalami ilmu sejarah sampai jadi dosen sejarah. Ngisi di fakultas-fakultas ilmu sejarah, bayang. Nggak marah, nggak. Dulu Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang hari ini wafatnya beliau, haulnya beliau pas tepat hari ini. Gurunya para guru Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau punya ayah hakim namanya Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, seorang hakim, seorang qadhi. Imam di satu masjid di kota Seun namanya Masjid Toha. Ayahnya ini Al-Imam Ahmad selalu melazimkan anaknya dari kecil sholat di masjid. Jangan nggak sholat di masjid, sholat berjamaah di masjid dari kecil. Suatu hari ini anak mau pergi ke masjid, lewat lapangan bola, lihat ada orang main bola, asyik. Dia nonton tuh orang lagi pada main bola. Jangankan anak kecil, bapak-bapak juga kalau ngeliat orang main bola asyik. Nonton dia, nonton tuh orang main bola. Sampai lupa, ya Allah, sholat nih di masjid. Lari dia ke masjid, betul aja sampai di masjid, orang sholat udah pada bubar. Bukan nggak sholat, sholat dia di belakang masjid. Selesai sholat di belakang masjid, nggak berani masuk masjid karena takut sama ayahnya. Duduk di depan tangga masjid. Ayahnya nyari, mana nih anak saya? Nggak kelihatan. Dilihat ada di depan masjid, dihampiri, ditanya, "Nak, udah sholat? Udah, Bah. Sholat di mana kamu?" Karena takut sama ayahnya, dia bilang, "Sholat di sini sama Abah." "Oh begitu, Nak." Abahnya tahu, anaknya nggak sholat sama ayahnya. Langsung ayahnya tanya begini, "Kalau begitu, Nak, kalau kamu sholat di sini, siapa samping kanan kamu di soft tadi?" Saking takutnya nyebutin nama orang, "Oh Fulan bin Fulan, Bah." "Oh begitu ya. Siapa samping kiri kamu?" Ditanya lagi. Saking takutnya nyebutin nama, "Bapak Fulan bin Fulan." "Oh begitu." Yang pasti bapak udah percaya begitu aja, enggak. Kata si bapaknya bilang, Al-Imam Ahmad bilang, "Ya udah yuk, Nak, kita ke rumah si bapak Fulan bin Fulan, kita tanya bener nggak kamu sholat di samping dia." Tuh. Orang dulu pendidikannya begini. Gak cuma sekedar nyuruh anaknya sholat, gak sekedar nyuruh anaknya ibadah. Dilihat, diperhatikan. Pergi ke rumah yang pertama, diketuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Ahmad bin Abdurrahman Segaf." Langsung lompat dari dalam rumah. Tahu seorang hakim, seorang qadhi gak mungkin nyamperin rumah orang. "Ada apa?" "Silakan masuk, duduk, minum kopi, minum teh." "Enggak, saya nggak mau lama-lama. Saya cuma mau mastiin
Saya cuma mau nanya, anak saya bener nggak sholat di samping kamu tadi? Dijawab, enggak, samping saya Fulan bin Fulan. Ayahnya tahu dong ini anak ngebohong. Pergi lagi ke yang satunya lagi, disamperin lagi, ditanya, sama. Keluar dari rumah itu, kata Habib Abdul Qadir, ini beliau menceritakannya umurnya udah 80 tahun lebih. Apa kata ayahnya Habib Abdul Qadir bilang, ayah saya nggak pukul saya, ayah saya tahu saya berbohong, ayah saya nggak pukul saya, ayah saya nggak bentak saya, ayah saya nggak marahin saya, cuman ayah saya cuman mandang sama saya, ngeliatin saya begitu tuh. Lama saya dipandang, demi Allah pandangan itu masuk ke dalam hati, nggak pakai ucapan. Mulai saat itu sampai saya sekarang di umur sudah tua begini, saya nggak berani ninggalin sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya nggak berani ditinggalin, bukan sholatnya aja. Nah, ini haknya. Makanya saya pesankan dari Maulid Nabi, ayo kita belajar dari Nabi kita Muhammad. Kita yang punya anak jangan marah sama anak. Kita jalanin hak mereka. Dan mohon maaf anak-anak, kita hormat sama orang tua, haknya orang tua. Cium tangan orang tua itu haknya orang tua. Makanya ajarin, Pak, Bu, anak kita cium tangan, ajarin. Kadang anak-anak kita kalau nggak disuruh cium tangan, nggak mau cium tangan. Ada sebagian anak-anak yang Masya Allah, udah mentang-mentang dewasa, salaman sama orang tua setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha doang. Terus lebihnya nggak mau salaman sama orang tua, Masya Allah. Karena dengan anak kita cium tangan tanpa kita sadari, itu ada rahasia Allah masuk ke dalam sanubari anak itu, rasa hormat pada orang tua. Makanya orang-orang soleh nggak ngajarin anaknya begini, nah saya ayah kamu, kamu hormatin saya. Enggak. Orang soleh nggak bilang sama anaknya, nah saya ibu kamu, kamu hormatin saya. Enggak. Tapi dengan anaknya cium tangan, maka tumbuh dalam hati anak rasa hormat pada orang tua, rasa bakti pada orang tua. Ini rahasia Allah yang tanpa kita sadari. Nah, ini hak yang tidak terpenuhi. Karena apa? Karena kita tidak mau mengamalkan akhlak. Kedua, kalau orang tidak mau mengamalkan akhlak, orang-orang itu akan ta'assuban fil ara', fanatik buta. Ini banyak orang-orang kita sekarang merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, yang lain salah semuanya. Saya kalau ngelihat video di YouTube ada orang bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama bicara tentang Islam, seakan-akan Islamnya dia yang benar, yang lain semuanya salah. Ini bahaya. Padahal kita itu diajarkan untuk apa? Menerima pendapat, beda pendapat, perbedaan wajar. Selagi tidak keluar daripada usul syariat. Tapi orang-orang sekarang fanatik, kata guru saya, kata ustadz saya. Sehingga apa? Timbul kegaduhan, timbul kekisruhan. Ini didasari apa? Karena kita menyampingkan akhlak. Mohon maaf saya sebut anak sekolahan yang tawuran, fanatik. Supporter bola yang tawuran, fanatik. Cinta boleh, idola boleh, tapi jangan menyampingkan akhlak. Kita cinta sama sesuatu, kita dukung sesuatu boleh, tapi jangan pernah menyampingkan akhlak. Karena akhlak itu yang menyelamatkan kita. Ketiga, kalau orang tidak berakhlak itu sombong. Tarafu'an linufus. Sombong diri, ngerasa dirinya benar, ngerasa dirinya hebat. Berapa banyak orang yang sekarang sombong. Yang sombong dengan hartanya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kesehatannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan jabatannya. Padahal tidak ada alasan untuk kita sombong. Apa yang mau disombongin? Kita semua lari ke kubur. Kembali kita ke kubur. Yang sombong sehat bisa sakit. Yang sombong muda akan tua. Yang sombong banyak uang bisa habis. Yang sombong kaya bisa miskin. Yang sombong dengan jabatannya bisa turun. Yang sombong dengan kekuasaannya bisa jatuh. Yang sombong dengan ilmunya hakikatnya tidak punya ilmu. Karena orang punya ilmu itu tidak sombong, tapi dia tawadhu, rendah hati. Jadi nggak ada alasan untuk kita sombong. Sekarang orang diajarin sombong. Berapa banyak orang yang pamer itu di media sosial. Ini rumah saya, ini mobil saya, bereret mobilnya. Sampai anak-anak kita demen banget ngeliatinnya, Masya Allah. Ini rumah saya, ini mobil saya, padahal kreditannya belum dibayar semua itu. Ya, sombong aja. Ya, makanya jangan sampai kita menyampingkan akhlak. Yang keempat, kalau orang tidak mau mengamalkan akhlak, yang akan terjadi fasadan fil muamalah, rusak muamalah masyarakat. Berapa banyak yang berselisih di jalanan, cuman karena klakson, ngambek, berantem.
Cuman karena kesenggol motor dikit berantem. Berapa banyak? Saya habis ngomong begini berapa hari lalu di satu tempat. Pulang lewat daerah Jakarta Selatan situ arah ke Ciledug. Ada motor senggol-senggolan dong berantem di jalanan. Kita nih yang tinggal di daerah perumahan begini ada mobil parkir depan pintu kita. Ya mohon maaf kalau kita nggak bawa akhlak pasti kita mikirnya apaan ini orang parkir mobil di depan pintu. Tapi coba kalau kita bawa akhlak, kita amalkan akhlak, kita pasti mikir ya Allah kesian si bapak mungkin semalam pulang udah ngantuk dia. Dia parkir mobil dipikir pagar pintu rumahnya nggak tahu pintu rumah kita diparkirin mobil. Saling menyiapkan alasan baik untuk orang. Ini akhlak. Makanya saya bilang kalau kita ngamalin akhlak hidup kita selamat. Hidup kita bahagia. Saya mau ajak nih semua yang hadir di sini nih. Kurang lebih jamaahnya ada 3.000 orang ini. Kurang lebih Pak, kurangnya lebih banyak. Ya di sini 1.000, di luar laki-laki 1.000, ibu. Sampai orang Yahudi ini capek sendiri ganggu Malik bin Dinar. Makanya saya pesan buat jamaah yang hadir. Kalau ada orang jahat sama kita, berperilaku buruk sama kita, sabarin, jangan dibales. Jangan dilawan. Biarin aja nanti capek sendiri. Emang orang jahat sama kita nggak pakai modal gondok, modal kesel. Jahat sama kita pakai modal. Datang dia ke rumahnya Malik bin Dinar, ya Malik, adzaitu kau sabar ta'alaiha. Hei Malik, kamu saya sakitin tapi kok kamu sabar? Apa jawabannya Sayyidina Malik? Ini contoh orang yang mengikuti kehidupannya itu mengikuti Rasulullah. Kehidupannya itu menjalani apa yang dijalani oleh Rasulullah. Kata Malik bin Dinar, saya pernah dengar ini sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah dengar Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang punya bisa ngasih kamu sesuatu, tapi dengan saya sabar atas gangguanmu, ini cara saya untuk memuliakanmu. Satu berakhlak, yang satu tidak berakhlak. Apa Allah tidak turunkan rahmat? Allah turunkan rahmat. Orang Yahudi ini tersentuh hatinya dengan akhlaknya Malik bin Dinar. Orang Yahudi ini masuk Islam di tangannya Malik bin Dinar. Dulu ada pernah lagi Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Kalau Sayyidina Abdullah bin Mubarak kebalikan. Kaya. Alim. Kalau kita baca Al-Quran, kita buka Al-Quran, kita bisa lihat setiap ayat, setiap surat itu diawali dengan basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Ini pendapatnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Kalau Imam Syafi'i mengatakan basmalah ayat surat Al-Fatihah. Imam Malik mengatakan basmalah ayat surat An-Najm. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mubarak ayat setiap surat. Makanya setiap surat awalnya pasti dimulai dengan basmalah walaupun tidak dimasukkan dalam ayat. Sayyidina Abdullah bin Mubarak punya tetangga orang Yahudi miskin. Sayyidina Abdullah bin Mubarak kaya. Selalu berlaku baik sama tetangganya, Masya Allah. Sampai kalau masak tetangganya orang Yahudi dikasih. Sampai kalau beli baju lebaran untuk anaknya, anak orang Yahudi ini dibelikan baju lebaran. Ini kita nggak dapetin orang kita kayak begini. Jangankan orang non muslim, tetangga kita muslim, boro-boro kita ingat sama dia lebaran. Apa punya ketupat apa enggak? Ya mohon maaf saya sebutin Pak Bu. Itu cerita kemarin masuk berita di Kalideres satu keluarga mati di rumah nggak ketahuan sampai berbulan-bulan. Berminggu-minggu. Ya mohon maaf saya sebutin fakta. Ini nyatanya orang kita loh. Suatu hari orang Yahudi ini perlu uang, punya hutang, mau bayar hutang, gak punya uang, ingin jual rumahnya. Dia tawarin dulu sama Abdullah bin Mubarak. Karena sunnah nawarin sama tetangga dulu, kita kalau mau jual rumah tawarin tetangga, mungkin tetangga mau luasin. Bahkan kalau di dalam ilmu fiqih ada namanya haqqus syuf'ah. Kalau rumah nempel, itu ada haqqus syuf'ah. Tetangga dulu yang pertama kali kita tawarin. Ditawarinlah Abdullah bin Mubarak. Kata orang Yahudi, saya mau jual rumah saya. Saya mau pindah ke rumah yang lebih kecil, nyewa katanya. Kata ini Abdullah bin Mubarak, kenapa? Saya punya hutang, saya punya urusan sama orang. Saya harus pindah, saya harus jual, saya harus bayar hutang saya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, mau dijual berapa? Mau dijual 1.000 dirham. Tunggu sebentar. Masuk ke dalam rumah Sayyidina Abdullah bin Mubarak ngambil uang 1.000 dirham. Langsung dikasih. Ini tetanggaku uang 1.000 dirham.
untuk kamu, tapi kamu jangan pindah, tetap tinggal di sini. Bayangin coba. Ada nggak orang Bekasi kayak begitu modelannya? Jangan non muslim, orang muslim tetangga kita. Dengar mau pindah aja, kita punya masalah sama dia, pernah ada gesekan. Dengar dia mau pindah langsung alhamdulillah ya Allah, biar cepat pindah ya Allah. Tuh orang kita modelannya begitu. Lihat nih, akhlak. Makanya saya bingung. Kenapa orang kita jahat sama tetangga? Siapa yang ngajarin? Siapa yang doktrinin? Ajaran dari mana? Nabi nggak ngajarin kita berbuat buruk sama tetangga, bahkan sama non muslim. Kita nggak pernah diajarin buruk sama Nabi. Saya bingung. Sampai lewat berapa bulan, ini orang Yahudi mau jual lagi rumahnya. Cuma dia malu mau ngomong sama Abdullah bin Mubarak, nggak enak takut dikasih lagi. Ngomong sama tetangga-tetangga yang lain, saya mau jual rumah saya nih, saya perlu uang, saya harus pindah. Kata tetangga yang lain, mau dijual berapa? Mau dijual 2.000. Kata ini tetangga yang lain bilang kok jual 2.000, kemarin baru berapa bulan mau dijual 1.000. Sekarang kok naiknya langsung double, 2 kali lipat, 2.000. Kata ini orang Yahudi, tunggu dulu. Saya mau jual 2.000, 1.000 harga rumah, 1.000 harga kamu bisa bertetangga dengan orang baik. Namanya Abdullah bin Mubarak. Kamu gak bakal dapetin tetangga kayak begini. Tetangganya dijual sama dia. Hebat gak ya? Sampai kabarnya ke telinga Abdullah bin Mubarak, dari pasar lari. Ambil uang 2.000 dirham, dihampiri itu orang Yahudi. Saya dengar kamu mau jual rumah kamu 2.000 dirham. Katanya kamu perlu uang. Ini saya bawakan uang 2.000 dirham. Kamu jangan pindah, tetap tinggal di sini bersama saya. Kalau kamu perlu uang berapapun bilang sama saya. Akhlak. Apa Allah nggak turunkan rahmat? Apa Allah nggak turunkan hidayah? 1 dari 2 yang mengamalkan akhlak. Apa Allah tidak turunkan hidayah Allah? Diturunkan hidayah Allah. Orang Yahudi ini diketuk hatinya oleh Allah. Masuk Islam di tangannya Abdullah bin Mubarak. Saya mau tanya, berapa banyak orang yang semakin jauh dari Allah karena ucapan dan perilaku kita? Kita bukan mengajak orang kepada Allah. Ya mohon maaf, mereka orang-orang di sekeliling kita nggak semuanya ngaji Quran. Ada orang yang nggak semuanya baca hadis. Ada orang yang nggak ngaji sama kiai, ada orang yang nggak ngaji sama ulama, tapi yang dilihat kita. Kalau yang dilihat kitanya bagus, langsung bilang, oh Islamnya bagus. Tapi kalau kita perilaku kita buruk, dibilang Islamnya buruk. Padahal bukan Islam, kita Muslim. Islam itu agama kita. Makanya saya ingin mengajak, ayo hadirin kita buat perubahan dari maulid nih. Saya lihat maulid di mana-mana. Setiap masjid bikin maulid, setiap kampung bikin maulid. Ayo, bukan hanya sekedar maulid, tapi kita hidupkan makna maulid. Apa? Kita bawa Nabi kita Muhammad dalam kehidupan kita. Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi. Pernah ada satu orang datang, ini orang benci sama keluarga Nabi, sama Sayyidina Hasan, sama Sayyidina Ali. Termakan oleh fitnah. Makanya jangan bingung kalau zaman sekarang ada orang benci sama habaib. Jangan bingung, dari zaman sahabat sudah ada. Termakan oleh fitnah. Datang orang ini bilang sama Sayyidina Hasan, kamu yang namanya Hasan. Kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib bilang, iya saya Al-Hasan. Ada apa Pak? Kamu yang namanya Al-Hasan bin Ali. Iya Pak, saya Al-Hasan bin Ali. Tiba-tiba orang ini bilang, kamu dan ayah kamu orang yang paling saya benci. Bayangin coba. Orang mana namanya ini? Kampung apa namanya? Hah? Kebantenan. Ini kalau kampung Kebantenan ada orang ngomong ente sama bapak ente anak gedek banget. Kira-kira kita ajakin berantem gak itu orang? Lihat Sayyidina Hasan cuma ngomong begini, dijawab, ayah kamu masih ada? Kata orang ini, iya ayah saya masih ada, kenapa? Kamu dan ayah kamu orang yang paling saya cintai, kata Sayyidina Hasan. Dan orang ini gak hanya sekedar mengatakan kata-kata benci sama Sayyidina Hasan. Wajahnya Sayyidina Hasan diludahin. Ini masyhur loh, ada kisahnya. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, syabab ahli jannah, pemuda ahli surga yang disebutkan oleh Rasulullah. Cucu kesayangan Nabi. Diludahin wajahnya sama ini orang.
Apa dibalas sama Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan cuma ambil tangannya, diusap tuh ludah ke wajahnya sambil mengatakan, ini sami'tu an Abi Ali bin Abi Thalib an jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rig muslim syifa. Saya pernah dengar dari ayah saya Ali bin Abi Thalib, dari kakek saya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ludahnya orang muslim itu adalah obat, sambil diusap wajahnya. Gak marah, gak berselisih, gak ribut. Coba saya tanya orang kebantenan kalau ada yang diludahin wajahnya. Kalau nggak berantem sekampung kita. Betul apa salah? Lihat nih akhlak Nabi, nggak diajarin selisih, nggak diajakin ribut. Makanya saya bingung sama orang yang senang dibuat ribut. Senang diadu domba. Ada orang loh di luar sana yang emang senang lihat kita berantem. Ada, hati-hati. Makanya saya sebut, mohon maaf. Kemarin urusan pemilu coba. Berapa banyak yang ribut? Masya Allah, urusan pilihan doang. Yang satu milih A, yang satu milih B. Yang A udah jadi presiden, yang B udah jadi menteri, yang di bawah masih berantem belum kelar-kelar. Mau sampai kapan kita begini? Besok-besok kalau ada pemilihan pilih, selesai. Siapa mau milih A, siapa mau milih B, silakan. Yang penting kerukunan kita jaga, siapa yang jadi pemimpin kita hormatin. Dan mohon maaf, saya sebutkan, demi Allah, pemimpin gak akan merubah keadaan kita. Yang merubah keadaan kita, akhlak kita sendiri. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka merubah diri mereka sendiri. Gak ada pemimpin ngerubah. Mau pemimpinnya siapa juga bensin naik-naik juga Pak. Biasa ngisi bensin 500 full, ini 1 juta kagak full-full. Tuh. Ya mohon maaf saya sebutin. Intinya biar apa? Jangan ribut. Jangan mau kita diadu domba. Udah besok-besok siapa mau dipilih-pilih. Terserah masing-masing. Makanya kayak kita ustadz-ustadz jangan mau disuruh ngikut dukung ini, dukung, nggak perlu. Kita ajak orang ke jalan Allah, bukan ngajak orang ke orang. Ini tugas kita. Tugas kita membawa orang, nih politik kita bawa orang ke jalan Allah, bawa orang supaya ibadah, bawa orang supaya taat. Ini tugas kita. Bukan tugas kita ngurusin nyuruh pilih pemimpin, nyuruh pilih ini, nyuruh pilih itu, nggak perlu. Ya mohon maaf saya sampaikan begini, bukan saya benci sama politik, enggak. Cuma jangan sampai gaduh. Mau berpolitik silakan, gak usah bawa agama. Mau politik silakan, gak usah bawa masjid. Nah, ini tugas yang perlu kita perhatikan. Supaya jangan apa? Jangan sampai ada kegaduhan. Ayo. Terakhir saya tutup dengan satu cerita. Dulu pernah ada satu orang mau pergi ke pasar. Mampir ke masjid, sholat di masjid, baru pergi ke pasar. Sampai di pasar, ketinggalan dompetnya. Dia mikir-mikir di mana ya? Oh tadi ke masjid. Dia pikir berarti di masjid. Ke masjidlah balik lagi, dilihat ada orang lagi sholat di dalam masjid. Tiba-tiba orang ini langsung ngomong, wah pasti dia nih. Gak ada orang dalam masjid kecuali dia, berarti dia yang ngambil dompet saya. Didatengin orang itu langsung bilang, kamu yang lagi sholat, batalin sholat kamu. Saya mau bicara. Orang ini yang lagi sholat menyelesaikan sholatnya. Setelah salam ditanya, mohon maaf Pak, ada apa? Ini rumahnya Allah, kenapa Bapak teriak-teriak? Udah jangan banyak tanya, saya kehilangan dompet saya. Di dalam masjid ini tidak ada orang kecuali kamu. Pasti kamu yang ngambil dompet saya. Kata ini orang bilang, tunggu dulu Pak, ini rumahnya Allah. Yuk ke rumah saya, yuk Pak. Diajak ke rumahnya, sampai di rumahnya ditanya, Bapak kehilangan uang berapa dompetnya? Ada 1000 dirham. Tunggu sebentar ya Pak. Masuk ke dalam rumah ngambil uang 1000 dirham, dikasih, Pak ini uang Bapak. Diambil. Ya begini dong, jangan nyuri, jangan nyolong, jangan maling. Pergilah orang ini ke pasar. Belanja. Setelah dia belanja, dibawa pulang ke rumah. Sampai depan pintu rumah, istrinya udah nungguin depan pintu rumah. Sambil geleng kepala, Pak katanya mau belanja ke pasar. Lah dompetnya ketinggalan di rumah. Dia nuduh orang yang sholat di masjid. Dia nuduh orang yang ibadah di dalam masjid. Bayangin coba. Perasaannya bagaimana nuduh orang yang lagi sholat, lagi ibadah. Langsung lari ngambil uang, merasa bersalah. Pergi ke masjid, didapetin di masjid gak ada orang. Dia ingat, oh ke rumahnya. Sampai di depan pintu rumahnya. Ada orang lewat, kebetulan ditanya, Pak ini rumahnya siapa? Kata orang yang lewat, emang kamu tidak tahu ini rumah siapa? Emangnya ini rumah siapa? Ini rumahnya Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Fatimah Zahra bint Rasulullah. Ini rumah cicitnya Rasulullah. Yang dijuluki Ali As-Sajjad. Ali yang selalu sujud. Yang sholat sunnahnya setiap sehari semalam gak kurang 1000 rakaat.
Ini cicit Nabi, orang luar biasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin, datuknya para habaib. Sekarang para habaib yang banyak, datuknya Wali Songo, datuknya para habaib tuh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Satu-satunya yang tersisa dari perang Karbala dari putranya Sayyidina Husain. Namanya Ali Zainal Abidin Al-Wusta. Diketuk pintu rumahnya, langsung tersungkur malu. Orang ini bilang, mohon maaf, saya sudah nuduh kamu, saya sudah mencaci maki kamu. Ini uangnya saya kembalikan untukmu. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Saya sudah memaafkan kamu. Dan uang itu memang saya sudah ikhlas memberikan untukmu. Dan kami keluarga Rasulullah kalau sudah mengeluarkan sesuatu dari kantong kami tidak akan mengembalikannya masuk ke dalam kantong. Akhlak. Yang tadi ngeludahin Sayyidina Hasan. Yang ini ngehina, nyaci maki, nuduh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Apa Allah nggak turunin hidayah karena akhlak mereka? Yang satu tersungkur malu sambil mengatakan, wallahi innaka labna binta Rasulillah. Sumpah demi Allah, kamu benar-benar cucunya Rasulullah, akhlakmu mulia. Allah kasih hidayah. Makanya saya mengajak kalau kita mau buat perubahan, ayo kita amalkan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah jadi perubahan. Terakhir satu lagi aja cerita. Saya sebenarnya ada acara lagi nih. Kalau Bapak Ibu boleh tahu aja asal tahu. Saya baru dioperasi mulut saya Pak Bu. Dan saya semangat banget lihat jamaahnya banyak. Gak apa-apa ada teriak-teriak, sobek-sobek lagi jahitannya. Yang penting dakwah mah jalan terus, betul nggak? Pesannya nyampe itu dari hati itu nyampe. Karena kita maulid jangan cuma maulid doang. Maulid biar ada pulang ada hasilnya. Terakhir Pak Bu, hadirin hadirat. Dulu ada namanya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Kalau Bapak Ibu mampir ke rumah kiai, ke rumah habaib, ada foto 3 habaib yang begini nih. Di antaranya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kongkong kita dulu ngaji ke Kuitang. Islamic Center pertama sebelum ada JIS yang kebakaran. Yang kedua Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kakeknya Habib Jindan, Habib Ahmad. Yang ketiga namanya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Pengarang kitab Ta'jul A'ras. Kalau kita mau tahu tuh ulama-ulama habaib yang luar biasa dulu di Indonesia ada disebutkan tuh dalam kitab Ta'jul A'ras 2 jilid. Suatu hari Habib Ali bin Husain Al-Attas pernah mau bangun sholat tahajud. Tiba-tiba maling masuk ke dalam rumahnya. Malingnya ngeliatin Habib Alinya ngeliatin belum sholat nih. Saling memandang. Pada pandangan pertama. Habib Ali langsung bilang, kamu mau maling ya? Kaget ini maling. Lihat, apa kata Habib Ali? Kamu mau maling ya? Tenang saja, saya juga mau maling, kata Habib Ali itu. Sama maling pakai akhlak. Dapetin gak orang kayak begini? Luar biasa. Tenang kata Habib Ali, saya juga mau maling juga. Kamu mau ngambil apa? Mau ngambil uang, ngambil emas? Saya tahu yang punya rumah nyimpen uang, nyimpen emas di mana saya tahu. Ya jelas tahu orang dia yang punya rumah. Lihat sama maling pakai akhlak. Sampai apa? Ditunjukin nih tempat uangnya, nih tempat emasnya, nih tempat bandanya semua. Diambilin sama maling. Kata maling, ayo kita bagi 2. Kata Habib Ali, nggak usah. Malam ini rezeki buat kamu semua. Terakhir bingung si maling, udah dibungkus barangnya. Mau bawanya bingung. Kata Habib Ali, ayo buruan jalan. Nanti yang punya rumah keburu bangun. Kata maling, saya bingung Pak, mau bawanya bagaimana? Oh tenang, kata Habib Ali. Yang punya rumah, punya delman di bawah. Dulu zaman masih delman, belum ada mobil. Yang punya rumah, punya delman di bawah. Saya punya kunci pagernya. Ya, jelas punya kunci pagar orang dia yang punya rumah. Disuruh bawa semuanya. Sampai apa? Sampai diangkatin sama Habib Ali, dibantuin. Pergilah orang ini. Ketemu sama kepala malingnya nih di base campnya. Sambil laporan, wah saya malam ini dapat banyak. Maling apa? Saya maling emas, perak dulu. Wah banyak. Delman-delmannya saya maling juga. Kata kepala maling, mana delmannya? Ini delmannya. Ini kepala maling suka ikutan ngaji juga. Pas ngelihat delman nih kayak saya tahu nih. Delman siapa nih ya? Yang namanya mobil kiai, motor kiai kan ketahuan, betul nggak? Ini kayaknya saya tahu nih delman siapa nih. Kamu maling di mana? Di Kampung Bungur. Tunggu dulu. Di mana Kampung Bungurnya daerah ini? Waduh, jangan. Coba tunjukin nama saya rumahnya, ayo diantrin. Pas ditunjukin rumahnya, bener rumahnya Habib Ali ditunjukin. Ya kata kepala maling, kamu salah maling nih. Rumah Habib kamu malingin, kamu rampok. Diketuklah, diambil semua barangnya dibawa lagi.
mau dikembalikan ke Habib Ali, diketuk pintu rumahnya Habib Ali. Habib Ali keluar sambil ngomong nih maling, ini dia nih yang semalam nemenin saya. Bukan nemenin ente, emang ini yang punya rumah. Keluar Habib Ali tanya, ada apa? Mohon maaf Habib. Kata kepala malingnya nih, mohon maaf Habib, anak buah saya salah ngerampok rumah Habib, dirampok. Ini kita balikin semuanya Habib. Apa kata Habib Ali? Enggak, saya udah ngasih, saya udah ikhlas. Saya yang nunjukin tempatnya, saya ngasih. Saya nggak mau dia jadi dosa, masuk neraka gara-gara maling di rumah saya. Kita sekarang kadang-kadang Masya Allah, orang punya salah sama kita nggak mau kita maafin. Kayak seakan-akan ridho orang masuk neraka. Orang soleh nggak begitu sifatnya. Orang soleh itu nggak ridho. Imam Malik pernah dicaci maki, dihina. Kata orang bilang, ya Imam, kamu dicaci maki, di ngomongin di sana. Kata Imam Malik, saya sudah maafin. Ya Imam, dia kelewatan. Nyaci maki kamu, fitnah kamu. Kata Imam Malik, saya udah maafin, saya ridho, saya ikhlas. Saya nggak mau ada satu orang masuk neraka gara-gara saya. Kalau kita kan ada orang jahat sama kita, biarin dah, biar masuk neraka dia. Biarin dah, biar dibalas sama Allah. Begitu kan? Apa Allah nggak kasih hidayah nih? Maling di rumahnya Habib Ali karena lihat akhlaknya Habib Ali. Akhirnya si maling taubat, ikut ngaji, jadi muridnya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Makanya saya mengajak terakhir, ayo kalau kita ingin membuat perubahan, kita bawa akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Saya tanya dari semua yang hadir, kira-kira mau nggak ngamalin akhlak Nabi? Insya Allah kita amalin akhlaknya Rasulullah. Yang sekolah, amalin akhlak di sekolahnya. Yang kerja di tempat kerja, yang keluarga dengan keluarganya, tetangga dengan tetangganya. Ini kalau orang-orang semua udah mengamalkan akhlak Nabi, hidup kita indah semuanya. Dan mohon maaf, jangan terpengaruh dengan keadaan. Orang mau ngomong begini, berita ini, ekonomi bakal begini, wah corona naik lagi, ini, itu, dan lain sebagainya. Jangan ngaruh. Gak usah ngaruh, kenapa mesti ngaruh? Yang kita ngaruhin itu bagaimana keadaan kita, hubungan kita sama Allah. Ibadah kita ini yang jauh lebih ngaruh, itu yang kita fokuskan. Jadi nggak usah ngurusin ini, nggak usah ngurusin itu. Sampai saya punya guru Al-Habib Umar pernah mengatakan, kalau datang satu fitnah, kalau datang satu ujian di satu tempat, kalau datang kesulitan untuk umat, maka kembalilah kepada jalannya Nabi Muhammad. Karena jalan yang akan menyelamatkan adalah jalannya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Dan Allah tepatkan kita semua di langkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdiha illa anta. Wasrif anna sayyaha. La yasrif anna sayyaha illa anta. Allahumma anti nufusana taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair. Wa anahum alaihi ufiqna lil khair. Wa inna alaihi. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf khususnya kepada orang tua, ayah, ibu yang walaupun tidak melahirkan saya, para kiai, guru-guru kita, mudah-mudahan semua memaafkan saya apa yang saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang tidak pantas, namun ini semua keluar dari hati. Mudah-mudahan Allah terima dengan hati kita semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain la siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.